Intan Sarfitri dengan NIM 2017-210638. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal metode penelitian saya dengan judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan good corporate governance terhadap financial distress pada perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai periode 2016. Pada slide pertama ada bab pendahuluan, di mana yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Jadi, definisi dari kesulitan keuangan atau financial distress itu merupakan suatu keadaan di mana kondisi keuangan perusahaan itu dalam keadaan krisis atau sedang tidak sehat. Laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar dalam mengukur kondisi financial distress perusahaan dengan melalui analisis laporan keuangan dan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang ada. Kesulitan keuangan atau financial distress sendiri itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, dan good corporate governance atau GCG, di mana untuk profitabilitas sendiri berfokus pada ROA, likuiditas berfokus pada current ratio, leverage berfokus pada current liabilities total asset, dan GCG sendiri itu berfokus pada kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris. Selanjutnya yang kedua ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka dalam penelitian ini saya dapat merumuskan masalah di mana yang pertama itu apakah profitabilitas, likuiditas, leverage, dan good corporate governance itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang kedua, apakah profitabilitas atau ROA itu berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga, apakah likuiditas atau current ratio itu berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang keempat, apakah leverage atau debt to equity ratio itu berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Dan yang terakhir, apakah GCG yaitu kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka saya sebagai peneliti itu juga memiliki tujuan, di mana yang pertama menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan GCG secara simultan terhadap financial distress. Yang kedua, menguji pengaruh profitabilitas atau ROA terhadap financial distress. Yang ketiga, menguji pengaruh likuiditas atau current ratio terhadap financial distress. Yang keempat, menguji pengaruh leverage atau debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Dan yang terakhir, menguji pengaruh GCG atau kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Selanjutnya yang keempat ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitiannya sendiri itu sebagai sarana belajar untuk menganalisis dalam kondisi nyata sehingga akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori yang ada di perkuliahan yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress itu sendiri. Untuk slide yang kedua yaitu tinjauan pustaka, di mana ada landasan teori. Yang pertama mengenai financial distress itu sendiri. Jadi financial distress terjadi ketika kondisi arus kas operasi dalam suatu perusahaan sudah tidak dapat memadai dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya seperti kewajiban dalam melunasi hutang dagang, hutang bank, atau beban bunga, dan mengharuskan suatu
perusahaan tersebut untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan melakukan perbaikan. Yang kedua, ada rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaiannya. Dan menurut Mamdu M. Hanafi dan Abdul Halim, pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan menjadi 5 macam kategori. Tetapi saya sebagai peneliti menggunakan tiga analisis rasio, di mana ada rasio profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Jadi, rasio profitabilitas sendiri merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Profitabilitas sendiri juga memiliki arti penting dalam kelangsungan hidup perusahaan karena rasio ini itu menggambarkan apakah perusahaan memiliki prospek yang baik untuk kedepannya. Selanjutnya ada rasio likuiditas, di mana merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dengan melihat aktiva lancar perusahaan yang relatif terhadap hutang lancarnya, karena hutang dalam hal ini itu merupakan kewajiban dari perusahaan. Selanjutnya ada rasio leverage, di mana mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan lebih memfokuskan pada sisi kanan neraca atau yang disebut pasifa. Selanjutnya, landasan teori yang ketiga yaitu ada agensi teori atau teori keagenan, di mana merupakan teori yang menjelaskan pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu yang pertama, manusia itu pada umumnya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, manusia memiliki pemikiran terbatas tentang masa depan. Dan yang ketiga, manusia itu selalu menghindari risiko. Jadi, ketiga sifat tersebut itu memungkinkan manusia untuk bertindak secara oportunistis dengan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, landasan teori yang keempat ada BCG. Jadi, tata kelola perusahaan itu merupakan mekanisme dan aturan yang mengendalikan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang pemegang saham. Dan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan BCG itu perlakuan yang setara, transparansi, akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Dan juga ada beberapa struktur tata kelola yang ada di perusahaan. Tetapi, peneliti kali ini akan berfokus pada kepemilikan institusional dan ukuran Dewan Komisaris. Untuk kepemilikan institusional sendiri, itu merupakan presentasi saham yang dipegang oleh institusi dari total saham beredar yang ada di perusahaan. Selanjutnya, yaitu ukuran Dewan Komisaris, di mana kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan suatu manajemen yang ada di sebuah perusahaan. Untuk slide keempat yaitu kerangka penelitian, di mana untuk rasio profitabilitas atau ROA terhadap financial distress itu berpengaruh negatif. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress itu akan semakin kecil. Yang kedua, rasio likuiditas atau CR terhadap financial distress itu bisa berpengaruh negatif, bisa berpengaruh positif. Untuk berpengaruh negatif, mengapa demikian? Karena semakin rendah kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajibannya, maka hutang akan semakin menumpuk, sehingga kemungkinan perusahaan akan mengalami financial distress akan semakin tinggi. Dan untuk yang berpengaruh positif, mengapa demikian?
Jadi, jika jumlah aset lancar yang tersedia di perusahaannya terlalu besar, maka dapat menghilangkan kesempatan perusahaan berinvestasi sehingga tidak dapat meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri, dan kemungkinan financial distress juga akan meningkat. Selanjutnya ada rasio leverage terhadap financial distress, itu berpengaruh positif. Mengapa demikian? Karena jika hutang terlalu besar, maka akan berdampak buruk terhadap kondisi perusahaan. Karena semakin tinggi pendanaan perusahaan dengan menggunakan hutang, maka akan menimbulkan beban keuangan yang berupa biaya bunga dan pokok pinjaman akan tinggi. Selanjutnya, kepemilikan institusional terhadap financial distress berpengaruh negatif. Mengapa demikian? Karena kepemilikan institusional yang besar atau yang lebih dari 5% akan membuat proses pemantauannya itu lebih efektif dalam mengontrol kinerja manajer. Jadi, meningkatnya kepemilikan institusional akan berdampak pada pemanfaatan aset perusahaan secara efisien, sehingga potensi kesulitan keuangan itu dapat diminimalkan. Selanjutnya, ukuran Dewan Komisaris terhadap financial distress bisa berpengaruh negatif dan juga bisa berpengaruh positif. Untuk berpengaruh negatif, mengapa demikian? Karena jumlah Dewan Komisaris yang jumlahnya cukup akan membantu perusahaan memberikan arahan pada Dewan Direksi, sehingga Dewan Direksi akan mampu bekerja lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Dan semakin besar jumlah Dewan Komisaris, maka pengawasan akan efektif sehingga kinerjanya bagus dan nantinya finansial distressnya akan rendah. Dan untuk mengapa berpengaruh positif itu jika jumlah Dewan Komisaris yang terlalu besar akan menyebabkan koordinasi yang susah dan biaya yang besar untuk menggaji Dewan Komisaris, serta pengawasannya juga menjadi kurang efektif karena itu akan menyebabkan kondisi financial distress itu sendiri. Selanjutnya, slide kelima yaitu metode penelitian, di mana ada rancangan penelitian. Jadi, berdasarkan jenisnya, penelitian ini itu merupakan penelitian murni karena hanya mengkaji hubungan antara teori yang ada, apakah teori tersebut itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau tidak. Dan untuk berdasarkan tujuannya, itu penelitian ini merupakan pengujian hipotesis karena diuji kebenarannya dari beberapa hipotesis yang bersumber berdasarkan teori yang ada. Dan untuk berdasarkan metodenya, itu penelitian ini merupakan penelitian historis dan penelitian kasual. Karena data yang digunakan berupa data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Dan untuk berdasarkan dimensi waktunya, penelitian ini menggunakan dimensi panel. Karena dalam penelitian ini, objek yang digunakan itu semua perusahaan jasa yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai periode 2016. Selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama yaitu saya membatasi variabel yang digunakan, yaitu dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi financial distress hanya menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, rasio leverage, dan GCG. Yang kedua, saya membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, saya membatasi periode penelitian. Jadi, dalam penelitian ini itu saya hanya meneliti pada periode 2012 hingga periode 2006. Identifikasi variabel. Yang pertama, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah financial distress yang diproksikan dengan laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu laporan laba rugi, di mana perusahaan dikatakan mengalami financial distress jika
laba sebelum pajaknya itu negatif selama 2 tahun berturut-turut atau mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhinya yaitu rasio profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA, rasio likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio, rasio leverage diproyeksikan dengan debt to equity ratio atau DER, dan kepemilikan institusional dengan melihat persentase dari jumlah saham perusahaan yang beredar, dan untuk ukuran Dewan Komisaris itu diproyeksikan dengan persentase dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, financial distress merupakan suatu keadaan di mana kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau keuangan perusahaannya itu lagi dalam keadaan krisis atau tidak sehat. Pengukuran suatu kondisi financial distress dalam penelitian ini yaitu dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu laporan laba rugi, di mana suatu perusahaan dikatakan mengalami financial distress jika laba sebelum pajak negatif selama 2 tahun berturut-turut atau mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Dan untuk variabel financial distress sendiri diberi kode 1 ketika perusahaan tersebut mengalami financial distress, dan diberi kode 0 ketika perusahaan tersebut tidak mengalami financial distress. Yang kedua, rasio profitabilitas, di mana merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham yang tertentu. Dan rasio profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan ROA, dan ROA dapat diukur dengan menggunakan rumus yang sudah ada di PPT, di mana rumusnya itu laba operasional bersih setelah pajak dibagi rata-rata aset operasional bersih. Yang ketiga yaitu rasio likuiditas, di mana mengacu pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Rasio likuiditas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan current ratio atau CR. CR dapat diukur dengan rumus yang sudah ada di PPT, di mana rumusnya aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang keempat ada rasio leverage atau biasanya disebut dengan rasio solvabilitas, di mana merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan rasio leverage di sini itu diproyeksikan dengan menggunakan DER atau debt to equity ratio dengan rumus yang ada di PPT, di mana total hutang dibagi dengan total modal. Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dipegang oleh institusi dari total saham beredar perusahaan. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rumus yang ada di slide PPT, dapat dilihat sendiri. Dan untuk yang keenam, ukuran Dewan Komisaris, artinya di mana Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan manajemen perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris juga dapat diukur dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus dari kepemilikan institusional yang dapat Anda lihat di slide PPT. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, itu seluruh perusahaan publik yang tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan jasa pada periode 2012 sampai periode 2016 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu
metode Jackson Purpose Sampling. Dan untuk kriteria sampel bisa Anda lihat sendiri pada slide PPT yang sudah saya sediakan. Selanjutnya ada data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan jasa yang tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2012 sampai periode 2016 dengan memenuhi kriteria yang sudah ada di PPT sebelumnya. Dan untuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif sekunder tahunan yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi melalui publikasi laporan keuangan yang lengkap yang telah dilakukan oleh perusahaan jasa di website Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif itu memberikan gambaran mengenai variabel penelitian sebagai variabel bebas dalam memprediksi secara signifikan untuk kemungkinan perusahaan terjadinya financial distress. Yang kedua, analisis uji hipotesis, di mana menggunakan metode regresi logistik atau model logit dengan model persamaan yang ada di PPT slide ke-8. Jadi setelah memasukkan variabel pada persamaan yang sudah saya sediakan di PPT, maka selanjutnya itu melakukan tahapan pengujian, di mana yang pertama itu uji kelayakan model atau goodness of fit test, di mana digunakan untuk menguji model secara keseluruhan. Kelayakan model regresi ini dinilai dengan menggunakan Hosmer dan Lemeso goodness of fit test untuk menguji hipotesis 0 bahwa data empiris sesuai dengan model, di mana dengan hipotesis H0 yaitu model yang dihipotesiskan fit dengan data, dan HA itu model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Jadi jika nilai statistik Hosmer and Lemeso itu sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Dan jika nilai statistik Hosmer and Lemeso lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya. Dan untuk penguji yang kedua yaitu uji kelayakan keseluruhan model atau overall fit model test. Dalam menilai overall fit model dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain itu dengan cara chi-square atau x kuadrat, di mana dengan membandingkan nilai mean 2 log likelihood awal atau hasil blok number 0 dengan nilai mean 2 log likelihood hasil blok number 1. Yang kedua yaitu Cox and Shields R square dan Nagle-Kerkex R square, di mana merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell R square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Yang ketiga menggunakan tabel klarifikasi 2x2, di mana menghitung nilai estimasi yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir yaitu pengujian signifikansi koefisien regresi.
Jadi pengujian koefisien regresi ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model tersebut mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi finansial distress. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan p-value atau probability value, di mana yang pertama tingkat signifikansi atau alfa yang digunakan sebesar 5% atau 0,05, dan yang kedua kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikan p-value. Jadi jika p-value lebih dari alfa, yaitu lebih dari 0,05, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya, jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka hipotesis alternatif tersebut diterima. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.